Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi paradigma penelitian pada video sebelumnya. Ada 29 yang komen, yang bisa dipastikan komen ini adalah pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita cek apa saja pertanyaannya dan langsung kita jawab terkait dengan paradigma penelitian. Yang pertama dari Ujang Aib. Terkadang yang diteliti suka tidak ada yang rasional. Apakah melalui kuantitatif selalu fokus terhadap angka? Data kuantitatif memang angka. Walaupun dia bisa berawal dari non-angka atau deskriptif, tetapi diupayakan menjadi kualitatif atau disebut kuantitatif atau disebut dengan kuantifikasi. Jadi bisa-bisa saja. Seperti soleh itu sulit. Misalkan tingkat kesolehan seseorang, sulit soleh itu. Tetapi ada indikator-indikator soleh yang sehingga dengan definisi konseptual diturunkan menjadi definisi operasional, soleh itu menjadi hal yang bisa diukur oleh kuantitatif, bisa datanya menjadi angka kuantitatif. Selanjutnya dari Iis Ernawati, Pak Dokter, bisakah memakai penelitian kuantitatif jika ingin meneliti perilaku pemimpin organisasi? Bagaimana caranya? Baik, tentu saja apapun itu bisa diteliti dengan paradigma kuantitatif maupun paradigma kualitatif, termasuk perilaku pemimpin organisasi. Caranya nanti kita akan masuk ke ke pembahasan kuantitatif. Nanti kita akan mencoba bagaimana cara membedah termasuk di dalamnya perilaku pemimpin organisasi. Tina Sopiati bertanya, hasil penelitian kuantitatif berupa inferensi, generalisasi, dan prediksi. Yang saya tanyakan bagaimana jika hasil yang diprediksi berbeda dengan hasil nyata atau yang sudah diteliti. Ini adalah penelitian. Penelitian itu dia tidak mutlak benar. Penelitian yang inferensial termasuk kuantitatif memang tujuannya adalah untuk memprediksi, how to predict. Terutama adalah regresi untuk memprediksi apakah itu nanti nyatanya tidak benar atau tidak salah atau keliru di dalam menghasilkan sebuah penelitian, itu masalah yang lain. Sehingga di dalam penelitian kuantitatif, jika variabelnya diteliti ulang, maka itu adalah untuk menguji teori yang dihasilkan dari penelitian yang lain. Maka nanti ketika seseorang meneliti itu bisa saja berbeda hasilnya dengan penelitian orang lain, ya, karena memang itulah tujuannya dari peneliti. Maka disebut research. Research itu kan kembali, search itu mencari kembali, artinya bisa membuktikan ulang, bisa menguji ulang, dan seterusnya. Dari Sofia Khairun Nisa, izin bertanya Pak, jika istilah pendekatan dan metode berbeda, jika pendekatan itu kaitannya dengan kualitatif dan kuantitatif, sedangkan metode berkaitan dengan studi kasus, mengapa kebanyakan orang menyebutnya metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, bukan pendekatan kualitatif-kuantitatif? Sebenarnya apa yang pengertian dari metode dan pendekatan dalam kaitan penelitian? Jadi begini, Anthony menyebutkan bahwa approach itu atau pendekatan itu sangat filosofis. Dia seperti kacamata. Kalau ingin memandang biru, maka kacamatanya biru. Kalau ingin hijau, ya hijau. Itulah pendekatan. Nah, ketika metode itu adalah sebuah cara untuk menggapai tujuan. Nah, tetapi sebuah pendekatan bisa saja disebut metode, bahkan bisa saja disebut teknik yang lebih kecil lagi, bahkan bisa disebut strategi. Misal, strategi kualitatif, metode kualitatif, teknik kualitatif, yang memang pada ujungnya itu paling atasnya adalah paradigma atau pendekatan. Jadi sebuah pendekatan, misal pendekatan kontekstual teaching and learning, itu pendekatan. Tetapi ketika bisakah menjadi sebuah metode? Bisa. Cuman masalahnya, ya, ketika kita ingin memisah dan memilah, ketika menyebutkan pendekatan, maka konsep pendekatannya itu lebih luas daripada metode. Metode itu lebih kecil, termasuk teknik. Kumpulan dari teknik itu disebut metode. Jadi di sini memang ada ada kebingungan
bagi pemula terkait dengan istilah pendekatan, metode, teknik, strategi. Tetapi untuk memudahkan, maka kualitatif itu disebut dengan paradigma atau pendekatan. Maka ketika sudah metode-metode, maka lebih operasional, lebih teknis. Misal begini, survei itu metode apa? Metode kuantitatif apa kualitatif? Boleh? Ya, boleh-boleh saja. Maksud dari metode adalah pendekatan di sana. Ya, jadi tidak usah bingung begitu ya. Lalu dari Neng Yulis, izin bertanya Pak mengenai jenis penelitian berdasarkan pendekatan ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana dengan penelitian kualitatif lapangan? Seperti dalam video itu, di dalam konteks lapangan, di dalam kualitatif itu ada dua. Ada kualitatif interaktif, ada kualitatif non-interaktif. Nah, kualitatif non-interaktif artinya datanya tidak bisa bunyi, datanya tidak bisa diajak interaksi, datanya dia menyajikan data tetapi tidak bisa diajak ngobrol. Maka itu disebut library research. Manakala datanya bisa diajak ngobrol, misalkan etnografis, fenomenologis, historis, maka itu disebut dengan field research, penelitian lapangan. Selanjutnya dari Nadia Nazalia, Pak, dalam peta paradigma penelitian disebutkan diffusionisme. Bisa dijelaskan untuk lebih detail. Nah, nanti kita akan mencoba menjelaskan tentang diffusionisme ini dalam yang khusus ya. Muiz Muhammad, Pak, izin bertanya, dalam penelitian metode kuantitatif, apakah penyelesaian hasil penelitian tersebut bisa menggunakan regresi linier berganda sama Fat analysis atau harus ambil salah satunya? Begini, ketika menggunakan penelitian kuantitatif, bukan penyelesaian hasil penelitian, tetapi mungkin menganalisis data, istilahnya itu ya. Jadi bukan penyelesaian hasil penelitian, artinya menganalisis data bisa menggunakan berbagai cara. Menggabungkan regresi linier dengan Fat analysis itu beda konsep. Kalau regresi itu antar variabel independennya tidak memiliki atau secara konsep tidak berhubungan. Contoh misalkan kepemimpinan dengan latar belakang penelitian dengan latar belakang pendidikan guru, ya, tidak ada hubungannya. Tetapi kalau kepemimpinan dengan budaya organisasi, karena budaya organisasi bisa dipengaruhi oleh kepemimpinan, maka itu bisa menggunakan Fat analysis. Jadi ini agak berbeda. Walaupun pada konsepnya regresi linier dengan Fat analysis itu, kalau Fat analysis lebih tinggi derajatnya karena dia ada intervening variabel atau ada moderation, ada moderasi, ada variabel moderate ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu Yuma Tirana, Pak izin bertanya perihal stucknya seorang peneliti sebab mengambil atau pengumpulan data. Bapak mengatakan dalam video bahwa data adalah hal yang ada dan sudah pasti ada. Sebab yang terpenting adalah bagaimana mengkonsepsikan data menjadi sebuah masalah. Dalam hal ini, ketika data adalah inti dari sebuah penelitian, namun kita sebagai peneliti mengalami hambatan, ataukah kita mencari masalah lain yang kemungkinan dalam proses pengumpulannya, apakah baiknya kita terus lanjutkan penelitian dengan data seadanya atau kita mencari masalah lain yang kemungkinan bisa diselesaikan lebih besar walaupun interest kita tak seberapa pada masalah tersebut. Jadi begini, data itu memang ada, jadi masalahnya data itu apakah bisa menjadi masalah atau tidak. Maka ketika kita merumuskan masalah, penting sekali Anda satu harus sesuai dengan wilayah Anda. Yang kedua harus sesuai dengan interest. Bagaimana kalau Anda interest begini, datanya seadanya, boleh nggak? Selama itu interest Anda itu memiliki novelty, kebaruan, memiliki nanti ada dampak terhadap umat manusia, ada kebermanfaatan, maka dilanjutkan saja. Tetapi biasanya seorang peneliti juga melihat seandainya kalau meneliti itu tidak ada gunanya atau tidak readable, tidak pantas untuk dibaca,
atau tidak ada novelty-nya, tidak ada kebaruannya, saya kira tidak usah dilanjutkan. Mending kita mencari yang lain. Nah, masalah nanti dalam penelitian ada proposal, ada laporan penelitian. Nah, di dalam penelitian kuantitatif biasanya proposal itu sudah rigid, sudah diselesaikan, sudah tidak ada lagi perubahan. Tetapi ketika sudah menggunakan kualitatif, perubahan-perubahan di tengah jalan ketika meneliti itu hal yang sudah biasa. Sehingga ketika kita meneliti yang kuantitatif, kita juga harus memastikan apa yang diteliti kita harus fokus terhadap variabel-variabel yang kita teliti. Tetapi kalau kualitatif itu bisa saja kita kita akan berubah di tengah jalan, baik itu judul, rumusan masalah, bahkan orientasi atau paradigma yang kita gunakan bisa dari kuantitatif bisa menjadi kualitatif. Baik, selanjutnya dari Pak Wahyu, apa bisa penelitian kuantitatif dan kualitatif yang berbeda kutub disatukan menjadi satu proyek penelitian? Bisa. Creswell membuat sebuah penelitian, mengintegrasikan dua kutub yang berbeda dengan menggunakan mixed method research atau MMR. MMR ini sebetulnya banyak variasinya atau banyak tipenya. Ada yang single study. Single study itu adalah satu pertanyaan penelitian dijawab dengan menggunakan dua pendekatan. Misalkan penelitian meneliti tentang kepemimpinan, dijawab dengan kuantitatif di satu sisi, dijawab dengan kualitatif di sisi yang lain. Maka siapa yang dulu, kuantitatif dulu apa kualitatif dulu? Kalau kuantitatif dulu, maka itu explanatory. Tapi kalau kualitatif dulu terus kuantitatif, maka itu exploratory. Ada juga yang multiple studies. Jadi kuantitatif, kualitatif, terus kuantitatif lagi. Kualitatif, kuantitatif, kuantitatif lagi. Atau kualitatif, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan MMR ya. Selanjutnya dari Bu Eis, mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan kesesuaian pendekatan dengan data yang kita ambil dalam sebuah penelitian? Sebetulnya data itu bisa menentukan dia apakah pendekatannya kualitatif atau kuantitatif. Karena data kualitatif jelas dia pasti deskriptif atau naratif. Kalau datanya kuantitatif jelas itu pasti numerik ya, dengan menggunakan analisis data menggunakan alat ilmu namanya statistik. Alatnya banyak ya aplikasinya. Selanjutnya dari Asep Rismanto, ada istilah kualitatif lapangan. Apakah itu gabungan dari kualitatif dengan kuantitatif, Dok? Terus paling banyak yang dilakukan oleh seorang peneliti di bagian mana? Sebetulnya kualitatif lapangan itu tadi, kualitatif dibagi dua, ada kualitatif interaktif dan non-interaktif. Nah, sebetulnya tidak menyatukan kualitatif dan kuantitatif, tetapi sah-sah saja ketika kita ingin mau menggunakan satu pertanyaan didekati dengan dua pendekatan, bisa menggunakan itu namanya mixed method atau MMR ya. Nah, tetapi yang paling banyak dilakukan biasanya kalau kuantitatif ya kuantitatif, berarti datanya numerik. Kalau kualitatif ya datanya naratif. Tapi ada juga sekarang banyak ingin membuat sebuah hasil penelitian itu lebih valid, maka menggunakan dua paradigma sekaligus, menggunakan mixed method. Nah, itu. Tetapi nanti kalau yang kualitatif dan kuantitatif disatukan dalam sebuah penelitian, tapi untuk menjawab pertanyaan yang beda. Misalkan untuk pertanyaan satu kualitatif, pertanyaan kedua kuantitatif, itu bukan mixed method, tetapi itu adalah gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi tidak ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, yang ada adalah tergantung nanti research question-nya, pertanyaan penelitiannya ini dijawab oleh kualitatif atau kuantitatif, bisa-bisa saja. Nah, selanjutnya Irfan Suhendar, bagaimana memfokuskan pada satu objek penelitian kita agar tidak terjadi bunuh diri seperti yang dikatakan tadi, dan menentukan jenis penelitian yang sesuai dengan mudah. Satu, untuk menghindari bunuh diri, kita harus sesuai dengan keilmuan kita. Maka kita harus tahu dulu field kita apa, interest kita apa. Agar apa? Agar yang kita teliti itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau dalam SMART itu ada R-nya itu realistis. Kata harus realistis. Jangan sampai kita ingin ngarau kusiku ya. Supaya objek penelitiannya juga jangan jauh-jauh dari pengetahuan kita. Seperti Anda misalkan mau meneliti hauzah di Iran seperti yang saya lakukan, tapi Anda tidak bisa pergi ke sana. Nah, itu bunuh diri. Nah, kalau Anda di pesantren ya sudah, Anda meneliti tentang di pesantren, Anda tahu tentang nilai, tradisi,
ilmu yang ada di pesantren. Jadi lebih mudah gitu. Kemudian satu lagi, yang saya mau tanyakan tadi dikatakan ada penelitian dulu, kemudian pengembangan dan sebaliknya. Yang lebih mudah untuk kita kerjakan itu yang mana, Pak? Jadi research and development atau penelitian dan pengembangan itu metode yang lain. Jadi nanti ada metode research and development. Yang pertama tentu saja research dulu. Yang kedua adalah pengembangan. Nanti kita akan bahas terkait ini dalam sesi research and development. Lalu selanjutnya Isna Nur Fatwa Official, saya bermaksud meneliti tentang kepemimpinan seorang tokoh dalam sebuah lembaga pendidikan, tetapi beliau sudah wafat, berarti tidak bisa berinteraksi dengan beliau. Maka apa yang harus peneliti lakukan untuk memperoleh data? Ini penelitiannya termasuk penelitian historis. Historis itu tidak usah nanti Anda meneliti terkait dengan orangnya juga, karena orang itu bisa diwakili dengan hasil pemikirannya. Misal, Anda meneliti Gus Dur, banyak. Nanti Anda datanya itu dari buku-buku hasil pemikiran Gus Dur. Misalkan Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita Bersama, atau Bunga Rampai Pesantren. Maka, Anda penelitiannya bukan historis, tetapi lebih kepada pemikiran. Maka harus kualitatif, non-interaktif. Berarti meneliti tentang narasi-narasi yang dituliskan oleh Gus Dur. Tapi kalau Anda ingin interaktif, maka Anda misal Pak Kiai Ilyas itu tidak memiliki banyak buku misalkan, sehingga Anda ingin tahu bagaimana sejarah Pak Kiai Ilyas membentuk Cipasung itu menjadi seperti sekarang ini misalkan. Maka Anda bisa meneliti, berinteraksi, mencari data kepada orang-orang yang memang sejaman dengan beliau atau bersentuhan langsung dengan beliau. Sehingga apa? Ketika Anda bertanya, ketika Anda mencari data itu digali dari orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan beliau. Jadi bisa-bisa saja. Nining Yuningsi, ketika data yang diambil merupakan sebuah deskripsi atau opini tentang hipotesis memerlukan numerik, apakah metode kualitatif dan kuantitatif bisa digunakan? Deskripsi atau opini ini sebetulnya di dalam deskripsi atau opini, kalau itu sifatnya naratif, sulit untuk dihipotesiskan. Karena hipotesis itu saklek, itu rigid. Biasanya, apakah terdapat pengaruh? Maka jawabannya harus ada terdapat pengaruh atau tidak terdapat. Seberapa besar? Lebih besar, lalu lebih kecil. Atau bagaimana berapa persen? Lebih besar dari 30, lebih kecil dari 30. Nah, jadi sangat rigid ya. Sulit kalau deskripsi atau apalagi opini itu dihipotesiskan ya, sehingga kualitatif dan kuantitatif sebetulnya dalam konteks hal ini kuantitatif lebih mudah dihipotesiskan. Kualitatif agak sulit ya, agak sulit. Sandi Sua, bagaimanakah kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan judul A dengan sudut padat B? Tetapi ada juga orang lain yang persis meneliti tentang masalah tetapi dengan sudut pandang C. Apakah itu masih bisa dilakukan? Saya mengacu ke penjelasan video Bapak tentang meneliti suatu hal yang dengan kualitatif. Baik, kucing yang sama itu bisa dilihat dengan berbagai sudut. Maka nanti ketika Anda mau meneliti dengan, apalagi kalau kualitatif, Anda pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Kucingnya sama, tapi sudut pandangnya bisa berbeda. Itu sah saja. Bahkan bisa menjadi pelengkap. Jadi nanti ketika misal Anda melihat lembaga A, ingin diteliti lembaga A, sama lembaganya, tetapi Anda menggunakan misalkan sudut pandang manajemen. Satu, manajemen kepemimpinan. Tapi yang lain sudut pandang tentang SDM. Yang lain sudut pandang manajemen supervisi dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Bahkan ketika si objek A itu akan menjadi kaya diteliti dengan berbagai sudut pandang lebih bagus ya. Tapi tidak boleh juga semua sudut pandang Anda teliti sehingga Anda tadi bunuh diri ya. Cecep Ali, apa saja yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam memilih metode? Apa yang harus dipakai dalam menyelesaikan masalah ilmiah? Apa saja yang dipertimbangkan dan diperhatikan dalam memilih metode? Satu, Anda harus tahu dulu kemampuan. Jadi apakah kemampuan saya itu pisau analisisnya tajam atau tidak? Kalau tidak tajam, sebaiknya menggunakan kuantitatif. Tetapi kuantitatif harus menguasai tentang ilmu statistik. Nah, ilmu statistik yang mudah menggunakan aplikasi, semisal SPSS. Itu pertimbangan pertama. Kedua, Anda juga harus mempertimbangkan tentang objek yang diteliti.
Apakah nanti datanya akan kuantitatif atau yang kualitatif? Karena nanti metodenya ketika sudah menentukan paradigma kuantitatif, maka pilih metode salah satu metode. Apakah nanti mau eksperimental atau non eksperimental? Non eksperimental juga nanti apakah menggunakan X atau Y atau Z, terserah ya. Nanti yang terpenting data yang akan didapatkan itu kira-kira akan seperti apa. Ya, yang terutama pertimbangan selanjutnya adalah harus time bound, harus ada waktu, bahwa penelitian Anda itu terbatas oleh waktu. Muhammad Aliani, jika kita ingin meneliti sebuah manajemen lembaga pendidikan, maka yang baik itu harus mengambil penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Kalau penelitiannya satu lembaga pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan, maka sebaiknya kualitatif. Tetapi kalau menelitinya ingin meneliti variabel, misalkan sebuah kepemimpinan, misalkan kinerja guru dan seterusnya, itu sebaiknya menggunakan kuantitatif. Ihab Wahab berbicara soal penelitian, ada hal yang ingin saya tanyakan terutama dalam metode penelitian kuantitatif, yakni untuk menyelesaikan hasil penelitian selain menggunakan aplikasi SPSS. Apakah bisa menggunakan aplikasi Amos atau SEM? Dalam konteks penelitian kuantitatif banyak sekali aplikasi. Anda tidak usah menggunakan SPSS saja, Anda bisa menggunakan Amos atau SEM. Misalkan dalam SEM itu Structure Emotional Model, kalau SEM itu lebih banyak sekali variabelnya. Kalau SPSS itu khusus untuk ilmu sosial. Kalau SEM rata-rata itu sangat eksak sekali ya, termasuk Amos. Nah, jadi Anda itu pilihan. Silakan Anda, tetapi nanti kita akan menjelaskan banyak menggunakan SPSS karena lebih mudah ya. Semua orang bisa. Kalau SEM, yang saya tahu SEM itu tidak terlalu banyak orang yang bisa karena banyak analisis faktor di dalamnya. Ulfa Nur Solihat bertanya, Pak, yang penting itu menentukan data atau masalahnya? Terlebih dahulu atau menentukan metodologinya dahulu? Satu, Anda harus menentukan masalahnya. Jadi Anda harus berangkat dari masalah. Maka ada LBM, latar belakang masalah. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, Anda pilih. Ya, sebetulnya yang pertama itu Anda harus tahu dulu feel-nya sama interest-nya. Lalu Anda ke masalahnya. Setelah masalah, Anda kira-kira ini ketika masalah ini digali, datanya akan ada apa dulu. Nah, setelah ada data, kira-kira metodenya seperti apa. Selanjutnya, apabila Rifai Fikri, apabila meneliti dengan cara mengambil referensi dan sebagian wawancara dan juga observasi, itu masuk metode apa, Pak? Meneliti dengan cara mengambil referensi itu library research ya, library research. Tetapi kalau ditambah dengan wawancara juga ditambah dengan observasi, maka library research itu sebagai preliminary research atau peneliti pendahuluan. Maka nanti penelitian pendahuluan itu ditambah dengan wawancara juga observasi. Nah, ini paradigmanya kualitatif karena apa? Datanya adalah naratif atau deskriptif. Metodenya terserah Anda nanti, apakah misalkan Anda mau wawancara itu karena sejarah berarti historis, atau Anda wawancara melihat fenomena-fenomena itu disebut fenomenologis. Kalau Anda ingin melihat gambaran dari satu objek, maka itu etnografis ya. Jadi tergantung nanti kita satu-satu kita akan bahas. Lalu selanjutnya Lia Yulianti izin bertanya, Pak, bagaimana cara membedakan teknik pengambilan data antara kualitatif dan kuantitatif dengan pendengaran data yang kita ambil dalam sebuah penelitian? Cara membedakan teknik pengambilan data, kalau kualitatif biasanya datanya naratif, maka bisa dengan wawancara, observasi, bisa juga dengan fotografi, bisa juga dengan melihat simbol-simbol seperti dilakukan dalam observasi. Atau bisa dengan kuesioner ya dan seterusnya. Tetapi kalau yang kuantitatif rata-rata bisa menggunakan tes, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan, bisa pertanyaan sifatnya lisan dan tulisan, bisa tertutup, terbuka. Kebanyakan menggunakan tes. Juga kalau kuantitatif, yang kuantifikasi bisa menggunakan skala ya. Nanti di dalam konstruksi instrumen skala menggunakan kuantifikasi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk kuantitatif. Paling mudah mana antara kualitatif dan kuantitatif? Ya, mudah itu tergantung dari ini ya, kalau mudah itu sangat-sangat
sangat-sangat tergantung dari orang, kemampuan orang. Ada yang menganggap kualitatif lebih mudah, tapi kalau untuk melakukan sebuah penelitian kalau cepat-cepatan, itu kuantitatif tentu saja lebih cepat gitu ya, lebih cepat menyelesaikan. Ali Setiawan, Pak, mohon izin untuk bertanya, apa saja hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari data penelitian? Kualitas data penelitian itu sebetulnya tidak boleh dimanipulasi, kecuali Anda mau data penelitiannya menggunakan eksperimen. Karena eksperimen itu, si peneliti itu justru mengintervensi, ya, mengintervensi. Misalkan metode X dengan Y mau dibandingkan metode X, maka dimanipulasi dengan menggunakan metode X. Itu nanti kualitas datanya akan berbeda. Justru inginnya berbeda karena ingin mengetahui misalkan efektivitas metode mana yang paling bagus. Jadi kalau kualitas data penelitian seperti nanti di dalam wawancara itu nanti ada yang disebut dengan displaying, coding, memoing, sama nanti mengurangi data. Nanti data penelitiannya bisa dilihat gitu ya. Setia Nur Agung, apa yang dimaksud dengan paradigma kuantitatif dan kualitatif berdasarkan atas pendekatan ontologis, epistemologis, aksiologis, retorik, dan metodologis? Nah, ini sangat filosofis gitu ya bertanyanya. Nanti kita akan bahas satu-satu tentang ini epistemologis, aksiologis, dan retoriknya. Nanti satu-satu karena ini kita berbicara tentang paradigma dulu gitu ya. Ini terlalu luas nanti dijawabnya. Selanjutnya tidak ada pertanyaan ya. Berarti tidak ada yang hadir. Oke, ini Noneng Nurus Soba ingin bertanya Pak Dokter, di tugas jurnal yang saya kirim kepada dokter bisa dijadikan sebuah penelitian kualitatif gak ya? Nah, ini harus saya lihat dulu ya Bu Noneng ya, nanti penelitiannya seperti apa. Sri Ayi Fatima, Pak, saya mau bertanya mengenai penelitian kuantitatif dalam bidang pendidikan. Oke. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana prosedur penelitian kuantitatif yang baik dalam bidang pendidikan? Video selanjutnya kita akan berbicara tentang kuantitatif, termasuk di dalamnya adalah prosedur-prosedurnya. Selanjutnya terakhir, izin bertanya Pak dari Ai Kurniasi, ketika saya meneliti dengan judul penelitian implementasi, baiknya menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Dilihat dari ini ya, dilihat dari sementara judul istilah implementasi itu biasanya ingin menjelaskan atau ingin mendeskripsikan. Nah, deskriptif itu rata-rata kualitatif. Kecuali nanti implementasi itu ditarik kepada PTK. Nah, itu kuantitatif. Tergantung nanti arah dari research question-nya atau rumusan masalahnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan paradigma penelitian. Beberapa pertanyaan belum saya jawab karena berhubungan dengan video selanjutnya terkait dengan kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.